Kali ini, tips yang akan saya berikan adalah bagaimana cara mengubah suara dari headset Logitech H111 ini dari yang awalnya semulanya seperti ini menjadi seperti ini dengan cara yang mudah banget. Bagaimana caranya? Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini adalah episode Sunday Sharing, di mana saya akan membagikan sedikit tips dan trik kepada Geeks sekalian sebagai seorang videografer pemula. Kali ini tips yang ingin saya berikan adalah mengenai bagaimana cara mengubah mic yang biasa menjadi lebih enak untuk didengar. Contohnya salah satunya adalah mic dari Logitech H11 ini. Mic dari Logitech H111 ini cenderung kualitasnya adalah biasa aja dan cenderung flat untuk didengar. Namun kita bisa mengubah karakteristik suaranya menjadi lebih bagus lagi dengan hanya menggunakan satu software, yaitu namanya Voicemeeter. Apa itu Voicemeeter? Voicemeeter adalah suatu software di mana kita bisa mengubah karakteristik suara kita langsung pada saat itu juga, dan kita bisa mendengar langsung perubahan dari suara kita. Nah, enaknya dari Voicemeeter ini, guys, kalian tidak usah terlalu pusing untuk mengetahui bagaimana cara kerja equalizer dan bagaimana cara equalizer itu bisa mengubah suara kita. Jadi dengan menekan hanya berapa tombol aja, dengan ajaib suara kita jadi bisa berubah menjadi lebih enak untuk didengar. Nah, fungsi dari Voicemeeter ini sangat berguna bagi geeks sekalian yang in live atau online seperti Zoom ataupun juga untuk podcast, di mana nanti kita bisa mengubah suara dari mic kita. Tidak hanya Logitech H11 ini, bisa juga mic seperti BM800 ataupun mic yang gigs punya di rumah, apapun itu jenisnya. Jadi bisa dirubah menjadi suara yang lebih bagus lagi. Caranya gimana? Ya dengan menggunakan software dari Voicemeeter tadi. Gimana cara menggunakannya? Mari kita download software dari Voicemeeter itu. Nah, untuk mencari software dari Voicemeeternya, kita bisa search di Google. Tulisannya adalah Voicemeeter. Kita ketik aja Voicemeeter. Nah, ini udah ada. Langsung klik aja kata kunci dari Voicemeeter tersebut. Nanti akan muncul websitenya di VB Audio ini. Coba klik di VB Audio Voicemeeter. Kemudian nanti kita dihubungkan langsung ke softwarenya. Nanti di sini ada beberapa option seperti banana dan potato. Namun itu sebenarnya sih semuanya pada dasarnya itu sama. Tapi untuk yang beberapa software seperti banana dan potato itu memiliki sistem yang lebih ribet. Jadi yang paling simpel adalah Voicemeeter ini. Nah, untuk yang langkah pertama kita download dulu software dari Voicemeeter ini. Kemudian kita install di laptop masing-masing. Nah, ini adalah penampilan dari Voicemeeter ketika sudah di-download. Di sini ada beberapa panel ya. Ada 1, 2, 3, 4 panel di sini. Yang perlu nanti Geeks perhatiin adalah 2 panel aja, yaitu di sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah soal hardware input. Jadi yang untuk sebelah sisi kiri ini adalah input, dan yang sebelah kanan ini adalah output. Yang dimaksudkan adalah untuk yang input ini berarti input dari mikrofon gigs kalian yang akan masuk ke Voicemeeter ini, dan hasil dari nanti kita konfigurasikan keluarnya di hardware output yang di sebelah kanan ini. Jadi untuk hardware input pilihannya ini bisa diklik di sini. Ada beberapa pilihan seperti kabel output, mikrofon, ini USB, KB audio point, kabel. Nah, mengenai kabel ini nanti saya jelaskan di setelah ini ya, setelah dari setelah dari penjelasan dari Voicemeeter ini. Untuk awalnya nanti saya jelaskan mengenai kabel output ini. Jadi nanti yang biasanya ketika setelah diinstal itu akan muncul di laptop gigs kalian itu pilihannya ada mikrofon ya. Jadi yang dipilih nanti untuk yang awal ini untuk inputnya mikrofonnya source-nya dari mana. Kalau misalnya nanti source-nya langsung dari laptop gigs kalian, bisa pilih di high definition audio cable biasanya. Namun karena saya itu menggunakan USB sound card, jadi saya pilih dari USB sound card-nya di sini mikrofonnya. Seperti ini. Jadi
tergantung nanti inputnya itu gigs kalian mau gunain apa. Mungkin juga gunain USB sound card yang lain, bisa memilih USB sound card yang mereknya apa. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan USB yang biasa. Ataupun kalau misalnya nanti langsung dari laptopnya sendiri, bisa gunakan yang high definition audio device. Saya gunain audio USB device, terus hardware outputnya. Jadi saya mendengarkan perubahan langsung dari kualitas suaranya itu langsung di headphone. Jadi saya pilih di sini juga tempat yang sama, yaitu USB audio device. Kalau misalnya teman-teman langsung di laptop juga sama, menggunakan high definition audio device. Tapi saya di sini menggunakan USB audio device. Jadi saya device dulu untuk sementara. Nah, ada beberapa panel yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini ada panel, nanti ini namanya panel ajaibnya yang bisa mengubah karakteristik suara kita. Jadi ibaratnya di sini panel yang di sini adalah equalizer sebenarnya. Jadi kita ibaratkan panel yang di sini itu adalah sebuah equalizer yang bisa mengubah karakteristik suara kita. Kemudian di sini ada untuk fader gain. Fader gain maksudnya untuk seberapa keras suara yang dihasilkan. Jadi nanti gigs kalian kira-kira aja. Kalau misalnya terlalu keras nanti ditakutkan ada terlalu banyak noise. Jadi saya biasanya agak kurangi untuk mengurangi noise-nya. Channel A, channel B, kalau misalnya di awal nggak usah otak-atik semuanya. Mungkin yang di otak-atik adalah bagian yang fader gain ini aja, dan bagian yang voice-nya ini aja yang di otak-atik. Jadi yang lain untuk yang awal jangan diotak-atik dulu. Nah, ini ada dua karakteristik di sini ya, ada low dan high. Jadi low itu karakteristik dari suara yang frekuensi low ke bawah. Jadi lebih karakteristik yang dimiliki low adalah karakteristik suara yang ngebass. Jadi ketika nanti kita geser ke low, maka suara kita menjadi lebih ngebass. Contohnya seperti ini. Halo, cek 1 2 3. Yeah. Jadi suaranya jadi lebih ngebass kan, karena di frekuensi low yang di boost itu adalah sisi bassnya. Kebalikan dari sisi low, saya kembaliin dulu. Nah, kebalikan dari low, sisi high ini adalah sisi tertinggi, sisi frekuensi tertinggi dari suara kita. Jadi yang dominasi di high itu adalah suara dari treble kita. Jadi contohnya itu seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, suaranya itu cenderung seperti walkie-talkie ya. Jadi suaranya kayak Roger gitu. Karena yang di boost adalah frekuensi tertinggi dari suara kita. Tengah. Nah, sedangkan untuk bagian panel di atas ini saya nggak menyarankan ya untuk melebihi dari garis ini. Kenapa? Karena karakteristik. Jadi kalau semakin ke atas itu emang semakin bright. Jadi seperti ini. Jadi suara kita itu jadi lebih jelas, kan? Tapi ketika melebihi dari garis ini, nanti yang ditakutkan adalah suara kita menjadi lebih echo. Echo itu maksudnya jadi bergema gitu. Contohnya itu seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Jadi ada sedikit gemanya, itu yang enggak seberapa enak untuk didengar. Jadi saya kembaliin dulu. Nah, sebenarnya kunci untuk mendapatkan suara yang bagus adalah dari kotak kecil yang di sebelah kiri bawah ini. Jadi ketika kita geser ke arah sini, maka suara kita akan berubah drastis menjadi lebih ngebass, lebih enak untuk didengar. Jadi karakteristiknya itu seperti suara podcast gitu ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya, atau mungkin juga seperti suara penyiar radio. Jadi contohnya seperti ini. Halo, tes 1 2 3. Jumpa lagi di Sonora FM. Nah, suaranya lebih enak untuk didengarkan. Jadi suaranya itu jadi lebih ngebass, lebih ada karakternya, lebih crispy gimana gitu. Jadi lebih enak untuk didengar. Jadi nanti coba gigs sekalian nanti cari karakteristik yang pas itu untuk masing-masing dari karakter suara teman-teman itu posisinya ada di mana. Bisa ini pokoknya jangan lebih dari garis ini ya. Kalau saya sih saya nemu untuk karakteristik yang pas dari suara saya itu di sebelah sini. Jadi nanti bisa gigs kalian bisa cari karakteristik dari suara gigs kalian yang pas itu di posisinya di mana. Karena juga kualitas dari mic itu juga sangat pengaruh untuk karakteristik yang dihasilkan nanti. Misalnya nanti ada kualitas mic yang cenderung cempreng, itu
berarti bassnya lebih banyak. Kalau misalnya ada kualitas mic yang suara bassnya itu udah bagus, jadi nanti jangan terlalu banyak juga. Kalau misalnya terlalu bass nanti jadi tenggelam, jadi nggak enak gitu. Jadi nanti gigs sesuaikan sendiri aja dengan karakteristik yang gigs mau. Jadi saya sudah dapat di sini yang saya suka dengan karakteristik suara saya. Nah untuk yang di awalnya cukup segitu aja. Jadi nah yang menjadi permasalahan adalah suara dari voice meter kita ini bagaimana cara menggunakannya di software lain. Karena suara yang dihasilkan adalah suara yang kita dengar. Nah, bagaimana cara menghubungkan voice meter ini ke software lain? Itu dengan cara mendownload. Kita kembali lagi ke softwarenya tadi. Kemudian itu kita download. Nah, itu tadi yang fungsi dari virtual audio cable. Jadi virtual audio cable itu ibaratnya adalah kabel virtual di mana kita nanti bisa ibaratnya menghubungkan voice meter ini menjadi sebuah kabel yang akan ditancapkan ke software yang kita inginkan. Misalnya seperti entah itu kita mau merekamnya di Audacity atau kita mau menggunakannya di OBS, ataupun juga kita bisa menggunakannya di software-software live lainnya yang kita inginkan. Juga kita bisa menggunakannya di Zoom. Nah, kita butuh virtual audio cable ini. Jadi kita ibaratkan voice meter itu menjadi sebuah kabel virtual. Kita download aja virtual cable. Kemudian setelah di-download nanti kita install virtual audio cable-nya. Nah, setelah kita install, maka kemudian virtual audio cable-nya nanti akan muncul di hardware input dan hardware output. Nah, yang fungsi dari virtual audio cable ini nanti kita manfaatkan di outputnya. Jadi di sini, nah kemudian virtual cable ini akan muncul di hardware output yang akan kita gunakan sebagai kabel virtual untuk ke software lain. Nah, kita bisa pilih di sini untuk virtual audio cable-nya. Nah, di sini kita pilih yang untuk yang WDM dan MMA ini bisa terserah ya mau pilih yang mana ya gigs kalian. Mungkin saya di sini pada dasarnya sih sama aja. Kalau misalnya gigs kalian pilih yang atas juga nggak apa-apa, yang bawah juga nggak apa-apa. Saya pilih yang di bawah ini untuk virtual audio cable-nya. Namun ketika suara dari virtual audio cable ini ditekan, maka nanti output dari suara yang ke speaker kita nanti tidak akan kedengeran karena outputnya akan langsung ke kabel virtual tersebut. Tapi tidak apa-apa karena nanti yang akan digunakan sebagai output mic ke software yang kita inginkan. Klik aja. Jadi fungsi dari virtual audio cable voice meter tadi nanti akan diimport ke software yang kita inginkan. Seperti di sini ada Audacity. Jadi saya gunakan virtual input audio cable itu tadi menjadi sebuah input bagi mic di Audacity ini. Caranya dengan kita pilih input dari Audacity-nya itu seperti misalnya kalau mikrofonnya itu bisa dari input dari laptopnya atau gimana atau dari USB soundcard. Tapi yang saya pilih di sini adalah input dari virtual audio cable itu tadi. Jadi saya milih voice meter output tadi. Jadi saya input dari suaranya itu tadi seperti itu. Jadi ketika saya kurangi untuk gainnya. Jadi saya coba rekam dari output dari voice meter tadi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman dari voice meter. Kita coba stop, kemudian nanti kita coba bandingkan dengan suara perekaman dari yang biasa. Di sini saya menggunakan USB sound. Nah, ini hasil dari suara yang biasa. Kita coba rekam lagi. Saya coba mute di sini. Kemudian saya rekam lagi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman dari USB sound card tanpa menggunakan voice meter. Ini kita stop. Kemudian kita coba play dari awal ya. Nanti coba gigs dengerin perbedaannya itu kayak gimana. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman dari
voice meter yang menggunakan kita coba start dan lagi. Ini yang USB. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dari USB sound card tanpa menggunakan voice meter. Nah, memang terjadi perubahan yang signifikan kan, di mana kita bisa menggunakan voice meter tadi untuk mengubah suara kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kita bisa menggunakan hasil dari suara output dari suara voice meter kita itu tidak hanya di Audacity, bisa kita gunakan di online seperti kita sekarang coba di Zoom ya kalau begitu. Kemudian kita buka di audio settingnya. Nah, di sini ada audio setting di mana kita bisa tes, di mana kita bisa mengubah input dari mic yang kita inginkan. Misalnya ada ketika kita tadi sudah install virtual audio cable, maka di sini akan muncul juga virtual dari audio cable dari voice meter tadi yang akan kita gunakan di Zoom ini. Jadi kita pilih yang voice meter output. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan output dari voice meter tadi langsung di Zoom untuk mendapatkan kualitas suara bagus yang kita inginkan ketika kita online. Mungkin nanti gigs kalian bisa menggunakannya juga di software lainnya seperti OBS ataupun di mana di Twitch atau Facebook online atau gimana sesuai dengan yang gigs inginkan. Oke gigs, sekian dulu sedikit share dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah, karena mungkin ada beberapa yang informasi yang saya miss untuk sampaikan. Saya mohon maaf. Saya harap bisa membantu gigs kalian untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih bagus lagi. Namun jika ada tambahan dari gigs kalian, saya sangat mengharapkannya untuk menambahkannya di kolom komentar di bawah. Oke gigs, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.